welcome back to my YouTube channel. Dan selamat datang juga buat kalian yang baru klik video ini, makasih banget. Untuk di video kali ini, aku akan membahas salah satu requestan dari kalian, yaitu sebuah pulau terpencil yang tak terjamah selama ribuan tahun, North Sentinel Island. Bagi kalian yang udah pernah dengar tentang pulau ini, pasti kalian sudah tahu bagaimana keganasan dan bagaimana terlarangnya pulau ini untuk dikunjungi. Sebelum aku menjelaskan pengalaman beberapa orang yang sudah pernah berkunjung ke pulau ini, aku mau kalian mengenal pulau ini dulu. So, let's get started! Jadi, North Sentinel Island merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di antara Kepulauan Andaman dan juga Nicobar di Teluk Benggala antara Myanmar dan juga Indonesia. Walaupun terletaknya antara Myanmar dan Indonesia, tapi pulau ini masih termasuk ke dalam wilayah India. Jadi sebenarnya kalau kalian search di Google, pulau ini terlihat sangat indah, dikelilingi oleh pasir putih dan juga warna perairan yang bergradasi. Pulau ini terlihat seperti pulau-pulau eksotis lainnya di dunia, tapi kalian jangan coba-coba untuk berwisata ke pulau ini ya. Jadi pulau ini dihuni oleh suku Sentinels atau orang-orang Sentinel yang merupakan suku paling primitif di dunia karena sangat menolak peradaban modern dan juga orang-orang asing. Suku ini tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang berusaha untuk mendekati pulau ini ataupun mengganggu ketenangan mereka. Suku Sentinel ini dianggap sebagai keturunan langsung manusia pertama yang muncul di Afrika, dan diperkirakan mereka sudah mendiami pulau ini selama hampir 6.000 tahun. Untuk jumlah populasi suku Sentinel ini sendiri tidak dapat diketahui pasti karena kurangnya informasi. Ya siapa juga yang bisa hitung populasi di sini kan, baru mendekati pulau ini aja udah dihujanin sama tombak dan juga panah. Karena suku ini sangat tertutup, tidak ada yang mengetahui bahasa apa yang mereka gunakan, namun berhasil diketahui bahwa mereka hidup dengan cara berburu, memancing, dan mengumpulkan tanaman liar. Suku ini tinggal dalam sebuah gubuk berbentuk pondok tanpa dinding dan juga lantai, yang dibangun dari kayu dan juga dedaunan dari hutan di sana. Jadi ada informasi yang mengatakan bahwa suku Sentinel ini sangat tertutup karena adanya trauma pada peristiwa penculikan yang pernah terjadi pada abad ke-19. Jadi waktu itu India masih di bawah kekuasaan Inggris, dan ada seorang perwira angkatan laut Inggris yang bernama Maurice Fidel Portman yang mendatangi pulau ini, dan dia sangat terpukau melihat keunikan dari pulau ini. Ia pun menculik sepasang orang dewasa dan juga 4 orang anak-anak di pulau ini, lalu dibawa ke rumahnya di pulau yang lebih besar. Dan gak lama setelah itu, orang dewasa yang diculik ini pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, dan ia akhirnya memutuskan untuk mengembalikan 4 orang anak yang ia culik tadi. Dan ia mengakhiri ekspedisinya yang ia sebut sebagai kegagalan. Jadi waktu itu, populasi dari suku Sentinel ini diperkirakan mencapai 8.000 orang. Nah, setelah peristiwa itulah, setiap orang yang berusaha untuk mendatangi pulau ini pasti akan disambut dengan terjangan anak panah dari suku Sentinel. Dan pemerintah India pun menjadikan pulau ini sebagai pulau terlarang, karena mereka selalu gagal dalam mencoba menjalani hubungan baik dengan pulau ini sejak tahun 1964, dan menetapkan zona terlarang sejauh 3 mil dari pulau ini. Oke, jadi itu dia sedikit penjelasan mengenai North Sentinel Island ini. Sekarang aku langsung masuk ke beberapa percobaan pendekatan terhadap suku Sentinel. Aku mulai dari percobaan yang berhasil atau yang gagal dulu nih. Aku jelasin dari percobaan yang berhasil aja lah ya. Jadi pada Januari tahun 1991, Madhumala Chattopadhyay yang merupakan anggota Anthropological Survey of India melakukan kunjungan ke North Sentinel Island ini. Jadi awalnya bagi para wanita tidak diizinkan untuk mengikuti perjalanan yang sangat beresiko ini, namun Chattopadhyay ini tetap bersikeras gitu biar dia ikut, dan akhirnya ia pun berhasil membujuk dan melakukan perjalanan ke North Sentinel Island ini. Jadi ketika perahu kecil yang mereka gunakan ini mulai mendekati North Sentinel Island, mereka sudah melihat para suku Sentinel ini berjaga di pesisir pantai dengan membawa panah dan juga busur. Dan akhirnya mereka, para antropolog, memutuskan untuk mengapungkan kelapa yang mereka bawa, mengarahkan ke pesisir pantai, dan hasilnya ternyata para suku Sentinel mulai menginjakkan kaki ke pantai dan mengambil kelapa-kelapa yang diberikan oleh para antropolog. Selama sekitar 2-3 jam, akhirnya makin banyaklah suku Sentinel yang datang untuk mengumpulkan buah kelapa itu, karena kelapa ini dianggap sebagai suatu hal yang baru yang tidak tumbuh di tempat mereka.
Jadi perjalanan ini sangat tidak diduga gitu karena disambut dengan baik. Walaupun mereka ini masih merasa adanya ancaman serangan. Para suku Sentinel ini juga akhirnya mulai mendekat, mulai memegang perahu mereka, yang menandakan bahwa mereka, suku Sentinel ini udah nggak takut dengan kedatangan para antropolog. Nah, karena keberhasilan kunjungan inilah, Kato Padai menjadi antropolog wanita pertama yang berhasil melakukan kontak dengan suku Sentinel. Penasaran juga sih ya, dari kelihatannya sih kayaknya tempatnya bagus, kayaknya untuk foto-foto liburan gitu ya. Tapi kalau disambutnya dengan panas sama tombak sih, mending tidur aja kali ya di rumah. Oke, selanjutnya aku masuk ke beberapa percobaan pendekatan yang gagal. Jadi dulu pernah ada sebuah kelompok yang mendatangi tempat ini pada tahun 1974 dengan tujuan untuk membuat film dokumenter. Tapi sayangnya pas proses syuting, sang sutradara mengalami luka serius di bagian paha karena terkena panah dari suku Sentinel sepanjang 2,4 meter. Segini 1 meter, 2,4 meter, lumayan lah ya. Namun rekaman mereka yang berhasil mereka dapatkan selama di pulau itu sudah diabadikan dalam film dokumenter yang berjudul Man in Search of Man. Mungkin kalian bisa coba cari videonya. Oke, selanjutnya ada kisah yang cukup terkenal, yaitu kisah tragis dari John Allen Shaw yang merupakan seorang misionaris asal Amerika yang berusia 26 tahun. Jadi sebenarnya pulau itu sudah dijaga oleh Angkatan Laut India agar tidak ada orang yang mengunjungi pulau ini. Namun pada November tahun 2018, Shaw ini berhasil mendatangi pulau ini karena membayar beberapa orang nelayan ilegal India untuk mengantarnya. Jadi diketahui tujuan dari Shaw ini datang ke Pulau Sentinel adalah untuk menyebarkan ajaran agama Kristen pada suku Sentinel, di mana perjalanannya ini memang sudah direncanakan selama bertahun-tahun, dan ia juga sudah menyiapkan sebuah Alkitab, di mana ia sudah memastikan bahwa Alkitab itu tahan air. Jadi Shaw ini memang dikenal sebagai seorang yang suka berpetualang, mendaki gunung, berkemah di tempat-tempat terpencil, dan menyusuri setiap sudut indah dunia. Jadi untuk perjalanan pertama, Shaw ini sebenarnya diawasi oleh para nelayan dan juga beberapa temannya. Namun dari jarak yang nggak begitu dekat juga, tetapi mereka masih bisa melihat pergerakan dari Shaw ini. Jadi saat Shaw ini tiba di pulau itu, mereka melihat Shaw ini dihujani anak panah. Tapi untungnya waktu itu yang terkena panah hanya Alkitab yang dia bawa, dianya masih selamat. Dan setelah itu, tepatnya pada tanggal 16 November, Shaw ini memberanikan diri untuk berangkat sendirian dan menyuruh para nelayan dan juga teman-temannya untuk pergi. Namun naas, perjalanannya ini menyebabkan ia meregang nyawa dengan serangan tombak dan juga anak panah dari suku Sentinel. Dan hari berikutnya, para nelayan sudah melihat tubuh Shaw yang sudah tewas diseret di pesisir pantai dengan menggunakan tali, lalu dikuburkan di dalam pasir. Diketahui bahwa Shaw ini sempat menulis catatan terakhir untuk keluarganya sekitar 13 lembar tentang pengamatan budaya, arah, jarak, dan juga rincian dari perlakuan suku Sentinel. Dan jurnal itu dititipkan kepada nelayan untuk diberikan kepada temannya, lalu temannya itu memberikan kepada keluarganya. Dan ada satu potongan terakhir dari surat Shaw ini yang cukup menyayat hati. Jadi ia menuliskan, "Tolong jangan marah pada mereka ataupun pada Tuhan jika saya terbunuh. Saya cinta kalian semua, John Shaw." Aduh ya ampun, miris, sedih banget dengernya. Aku yang baca aja udah sedih, merinding. Gimana orang yang sayang sama dia? Oke, itu dia sekilas mengenai North Sentinel Island yang merupakan pulau terlarang di dunia, dan juga beberapa kisah orang-orang yang sudah pernah mengunjungi pulau ini, baik yang berhasil maupun yang gagal. Ya, semoga bagi mereka yang gagal dan tidak kembali pulang, mereka mendapat tempat yang tenang dan juga keluarga diberikan ketabahan. Bagi kalian, jangan coba-coba datang ke pulau ini ya. Sekali lagi aku ingetin, jangan coba-coba datang ke pulau yang terlarang ini. Sebenarnya masih ada beberapa kisah lagi yang cukup tragis juga, tapi aku ambil cuma beberapa contoh tadi. Kalau kalian ada mau menambahkan, kalian bisa banget komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan buat kalian yang asik nonton tapi belum subscribe, bisa banget subscribe, gratis, nggak bayar. And see you on the next video, bye!